Oke, selamat siang semuanya. Di pertemuan ke-10 pada hari ini, ya, saya akan membahas topik tentang perlindungan konsumen. Ya. Jadi kenapa di pertemuan hari ini saya membahas tentang aspek perlindungan konsumen? Karena tentunya nanti ketika kalian memasuki dunia kerja ya, apalagi itu berhubungan dengan teknologi informasi, ya tentunya tidak bisa dipisahkan antara produsen atau perusahaan dengan pihak konsumen. Ya, berarti di dalam pengertian ini bahwa aspek perlindungan konsumen itu juga menjadi salah satu aspek yang penting ketika kita berurusan atau berkaitan dengan aspek teknologi informasi. Oke, selamat siang Mas Alek dan Mas Raihan yang baru bergabung. Ya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya Mas Alek dan Mas Raihan. Kemudian ada Mas Zidan. Selamat siang Mas Zidan. Selamat bergabung. Ya, saya tunggu 2-3 menit lagi ya sebelum saya mulai penjelasan singkat saya untuk materi di siang hari ini ya soal perlindungan konsumen. Ya. Jadi intermezzo ya, tanpa kita sadari ya sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya. Berarti tinggal 5 kali pertemuan lagi sebelum kita UAS ya dan mengakhiri semester ini di mata kuliah aspek hukum dalam TI. Ya. Gak terasa satu semester berlalu begitu cepat ya. Apalagi kita kuliah online ya, kadang-kala itu kalau kuliahnya itu nggak tatap muka, kuliahnya online ya, kita di rumah aja tuh terasa hari itu semakin cepat ya. Tiba-tiba kok sudah ganti semester ya, tiba-tiba tanpa kita sadari nih sudah 1,5 tahun lebih nih ya kita berada di rumah saja, WFH dan LFH. Sementara mungkin adik-adik yang masih kecil itu sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas ya di beberapa sekolah. Sementara yang lingkungan kampus nih sama sekali belum ada wacana ya untuk PTM. Ya, sudah ada wacana sebenarnya dari Dikti ya, cuma untuk pengaplikasiannya mungkin tidak segampang di sekolah-sekolah dasar ya atau SMP atau SMA. Ya Mas Alek ya, alhamdulillah ya saya masih dalam kondisi sehat-sehat saja ya dan baik-baik saja. Oke, yang terakhir bergabung ada Mas Gilang ya. Selamat siang Mas Gilang. Dari Ungaran juga ya nih. Oke, karena sudah beberapa yang bergabung, ya, segera saya mulai saja untuk penjelasan materi pada siang hari ini tentang perlindungan konsumen. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar ya yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Walaupun tidak semarak Undang-Undang ITE, ya, yang mungkin beberapa waktu ini Undang-Undang ITE itu sempat booming lagi ya karena banyak sekali ya artis atau orang-orang yang menggunakan undang-undang ITE untuk melaporkan ya lawan hukumnya ya, entah itu betul atau tidak ya, sampai dibilang bahwa undang-undang ITE itu pasalnya adalah pasal karet ya, maksudnya kadang itu berlaku untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, tapi kadang tidak berlaku untuk orang-orang yang lemah atau orang-orang kecil ya, entahlah. Tapi di sini salah satu undang-undang yang mungkin akan sering kalian temui ketika kalian itu bersinggungan dengan
penggunaan internet atau teknologi, yaitu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, jadi bisa dikatakan ya, topik hari ini kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang konsumen. Ya, yang paling gampang aja nih, ya, ketika kita itu berbelanja di marketplace, ya, apapun nama marketplace-nya dan posisi kita itu sebagai seorang konsumen, sebenarnya tanpa kita sadari ya, mungkin kalau kalian berbelanja pilih barang, check out, ya kalian transfer biayanya atau kalian sistem COD, kalian terima barangnya, kemudian kalian pilih ya di menu bahwa saya sudah menerima barangnya, kalian review atau sama sekali tidak melakukan review, masalah selesai. Ya, tapi kadang mungkin yang kurang dipahami bagi beberapa masyarakat adalah ketika sudah ada transaksi jual beli seperti itu, seharusnya muncul kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Entah itu sebagai sisi produsen atau penjual, sebaliknya juga ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dari sisi konsumen. Nah, makanya kadang ada istilah bahwa konsumen itu memang adalah raja. Ya, konsumen adalah raja, tapi jadilah raja yang bijaksana, yang tidak sewenang-wenang. Ya, jadi jangan mentang-mentang kalian itu konsumen, ya kemudian kalian itu bisa berlaku seenaknya, ya atau sewenang-wenang. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, walaupun di sini ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, selamat siang untuk Mas Julio dan Mas Doni yang baru bergabung. Nah, jadi di sini Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, jadi tujuan utamanya di sini adalah memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ya. Jadi di sini konsumen itu adalah semua orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat dan diproduksi oleh produsen maupun didistribusikan oleh perantara ya, misalnya agen atau distributor dan sebagainya. Kemudian kita membeli barang atau jasa tersebut, posisi kita adalah sebagai konsumen. Ya. Nah, sebenarnya ketika kaitannya dengan konsumen atau dengan perlindungan konsumen, nah, kalau misalnya di sini mungkin saya masuk ke salah satu poin pentingnya ya, gugatan kepada pelaku usaha. Ya, kalau terjadi miss ya atau terjadi ketidakpuasan dari konsumen, misal nih kalian berbelanja dengan sistem online kemudian barang yang kalian terima itu dalam kondisi rusak atau cacat dan sebagainya, ya, atau terjadi hal-hal yang merugikan, ya Anda mengkonsumsi suatu barang kemudian amit-amit nih ya Anda jatuh sakit dan sebagainya, ada efek samping, ya, atau barang yang dijual itu ternyata barang tidak layak, kemudian kalian mau melakukan gugatan, ya, bagaimana urut-urutan gugatan yang dilakukan? Ya, jadi yang pertama, yang digugat adalah pihak yang membuat produk tersebut. Ya, kalau dia domisilinya di dalam negeri. Ya, kalau domisilinya di luar negeri, maka yang digugat itu adalah importernya. Ya, karena itu termasuk dalam kelalaian importer di mana dia itu tidak mengecek barang yang dijual, ya misalnya kadaluarsa, ya kemudian dari sisi packing atau kualitas, ya dan sebagainya tidak ada pengecekan, mereka dianggap lalai. Ya, gimana kalau produsen maupun importernya itu tidak diketahui? Ya, maka yang digugat itu adalah penjualnya. Ya, makanya sekarang walaupun marketplace itu makin marak ya dan makin menjamur, ya misalnya Anda mau jadi penjual di salah satu marketplace, terutama barang-barang tersebut adalah barang-barang yang kaitannya dengan dikonsumsi oleh manusia, ya berhati-hatilah ketika Anda menjadi penjualnya. Ya, pastikan yang dijual itu adalah barang yang layak memang untuk dikonsumsi. Ya, pastikan bahwa kadaluarsa, kode produksi, ya izin edar, BPOM dan sebagainya, yaitu benar-benar ada sebelum Anda memasarkan produk tersebut.
Ya, jangan sampai Anda berurusan dengan hukum, ya padahal ibaratnya Anda bukan produsennya, hanya sebagai penjual, ya jangan sampai Anda terkait dengan masalah hukum karena Anda itu melalaikan beberapa poin penting ya yang harus Anda penuhi sebagai seorang penjual. Ya, jadi berhati-hati ya sebelum Anda menjual suatu produk, barang atau jasa. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini, ya, kenapa gugatan itu bisa muncul? Ya, apakah hanya dari rasa ketidakpuasan konsumen atau dari rasa saya dirugikan, ya, atau ada unsur penipuan? Nah, sebenarnya asas perlindungan konsumen itu seperti apa? Kenapa sih perlu ada undang-undang perlindungan konsumen? Kalau yang beberapa waktu lalu yang mungkin pernah saya bahas dari sisi produsen itu ada undang-undang persaingan usaha. Ya, monopoli lah, persaingan usaha yang sehat lah, dan sebagainya. Nah, kalau itu dari sisi kepentingan produsen. Nah, sementara dari sisi perlindungan konsumen, sebenarnya perlindungan hak Anda sebagai seorang konsumen itu atas asas manfaat. Ya. Ketika kalian merasa dirugikan, ya berarti manfaat atau kegunaan suatu barang atau jasa tersebut tidak tercapai. Ya, ada istilah secara ekonomi bahwa barang atau jasa itu akan menjadi bermanfaat atau value atau nilainya itu bertambah ketika dia sampai di tangan konsumen, dia bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau barang atau jasa tersebut tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan oleh konsumen, maka di sini asas manfaatnya itu akan menjadi hilang. Nah, kemudian selanjutnya di sini yang baru bergabung ada Mbak Dela dan Mas Tri. Ya, selamat siang Mbak Dela dan Mas Tri. Yang kedua adalah asas keadilan. Ya, asas keadilan di sini kalau secara contoh seperti ini. Ketika Anda melakukan transaksi jual beli di marketplace, ya, Anda posisi tidak bertatap muka atau tidak bertemu langsung dengan si penjual. Ya, Anda juga tidak datang ke toko atau ke kantornya untuk memilih barang atau melihat produknya. Ya, berarti di sini ada asas kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan Anda sebagai konsumen itu disalahgunakan, ya, kemudian Anda dirugikan ya bahwa barang atau jasa yang Anda beli itu ternyata tidak sesuai spesifikasi atau merupakan barang atau jasa yang tidak layak, maka di sini timbul ketidakadilan dari sisi konsumen. Ya, saya udah keluar barang, saya butuh barangnya, ternyata nggak bisa dipakai, ini tidak adil buat saya. Nah, itu adalah asas yang kedua. Kemudian asas yang ketiga adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini menyangkut bahwa ketika ada transaksi jual beli atau transaksi apapun di antara kedua belah pihak, di mana transaksi tersebut adalah legal atau sah di mata hukum, ya, ada asas keseimbangan. Ya, jadi jangan sampai salah satu pihak itu dirugikan atau jangan sampai salah satu pihak itu merasa dizolimi ya atau merasa saya diperlakukan dengan tidak hormat atau tidak dihargai. Jadi harus balance ya. Penjualnya dapat untung, ya penjualnya senang karena barangnya laku. Sebaliknya konsumennya juga ikhlas ya dalam melakukan pembelian ya, kemudian dia puas untuk menikmati barang atau jasa yang sudah dibeli. Itu ada asas keseimbangan. Kemudian keamanan dan keselamatan itu pasti ya, ketika Anda itu mengkonsumsi suatu barang atau jasa apapun bentuk barang atau jasanya, jangan sampai aspek keamanan dan keselamatan konsumen itu diabaikan. Ya, amit-amit misalnya efek sampingnya meninggal dunia, masuk rumah sakit, cacat dan sebagainya, jangan sampai hal itu terjadi pada konsumen. Ya, makanya sebelum produk barang ya atau jasa itu diperjualbelikan, ya ada beberapa tes yang harus dilewati. Ya, biasanya kalau barang-barang yang konsumsi misalnya barang-barang kecantikan atau food dan beverage ya kadang diuji coba di lab, kemudian diuji coba ke binatang ya tujuannya untuk mengetahui apa sih efek sampingnya. Ya, jangan sampai ketika dikonsumsi oleh manusia malah menimbulkan mara bahaya.
Nah, asas yang kelima atau yang terakhir adalah kepastian hukum. Ya, jadi sebenarnya ketika kalian itu bertransaksi dan kalian merasa dirugikan, ada kepastian hukum yang mengatur jaminan atau hak kalian sebagai seorang konsumen. Ya, masalahnya di sini kadang saya juga pernah mengalami nih ketika saya berbelanja di marketplace untuk meretur suatu barang atau untuk mendapat pengembalian biaya atau penggantian barang itu menjadi sangat susah. Ya, kadang karena dari seller atau dari penjualnya pun sudah dibatasi bahwa mereka tidak menerima retur barang atau kerusakan itu tidak ditanggung oleh penjual dan sebagainya. Ya, sebenarnya seperti itu sudah mencerminkan ketidakadilan. Ya, dan undang-undang yang mengatur marketplace di Indonesia setahu saya itu juga belum ada. Ya, paling kalau ada masalah atau kasus hukum dikaitkan dengan undang-undang ITE atau undang-undang perlindungan konsumen. Ya, padahal sebenarnya dengan maraknya marketplace di Indonesia, Indonesia itu membutuhkan undang-undang tentang yang khusus mengatur tentang marketplace ya, atau transaksi jual beli secara digital ya, atau transaksi apapun yang berkaitan di dunia maya. Ya. Kemudian selanjutnya tujuan perlindungan konsumen. Ya, jadi di sini ada 6 tujuan perlindungan konsumen. Di sini bisa kalian baca atau kalian simak. Ya. Nah, kesimpulan atau intinya adalah dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, itu di satu pihak, di bagian penjual, itu menimbulkan kesadaran atau motivasi untuk menjadi seorang penjual yang jujur dan amanah. Ya, sementara di sisi konsumen menimbulkan aspek bahwa ketika saya menjadi seorang konsumen, posisi saya itu punya kepastian hukum di Indonesia dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen. Jadi ketika saya merasa dirugikan dalam sebuah transaksi pertukaran barang dan jasa, saya bisa menggugat atau melaporkan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan ya, kalau ada yang mau bertanya, saya lanjutkan tentang hak dan kewajiban konsumen. Ya, jadi hak-hak Anda sebagai konsumen ya, itu memperoleh informasi atau spesifikasi tentang barang, ya, jaminan keamanan dan keselamatan, jaminan atau kebebasan dalam memilih, ya berarti Anda tidak boleh dipaksa untuk harus Anda wajib beli di toko A, nggak boleh beli di toko yang lain, nggak boleh seperti itu. Ya, kemudian berdiskusi dengan penjual, ya kemudian mendapatkan kompensasi ketika terjadi kerugian, entah itu pengembalian biaya atau retur barang, itu adalah hak Anda. Ya. Sementara kewajiban kita sebagai seorang konsumen yang dinamakan konsumen yang bijaksana itu yang seperti apa sih? Ya, jadi konsumen itu juga harus berhati-hati. Ya, bacalah penggunaan atau cara petunjuk menggunakan sebuah produk barang atau jasa. Ya, karena kalau Anda tidak membaca petunjuk penggunaan kemudian terjadi kerugian, sebenarnya itu bukan salah penjual. Ya, yang salah adalah diri kita sendiri. Ya, karena kita lalai untuk membaca petunjuk penggunaan atau informasi dari produk tersebut. Ya, kemudian itikadnya harus baik. Ya, jangan sampai setelah yang marak nih, setelah COD ya kemudian ternyata barangnya nggak sesuai, Anda nggak mau bayar, kemudian marah-marahnya sama kurir yang ngirimin barang, ya yang nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian jadi viral, itu itikadnya sudah nggak baik, ya karena kesalahan bukan pada pihak pengiriman, ya tapi pada pihak penjual. Ya. Kemudian membayar sesuai dengan nilai yang disepakati. Ya. Dan kalau ada gugatan atau sengketa, wajib untuk mengikuti upaya penyelesaian hukumnya. Ya.
Nah, kemudian apa saja hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha atau sebagai sisi penjual? Ya, Anda berhak untuk menerima pembayaran, Anda berhak juga untuk mendapat perlindungan hukum. Ya, kalau terjadi yang seperti masalah-masalah yang kemarin ya, sistem COD yang disalahin, kemudian pihak pengantarnya yang nggak tahu apa-apa, ya kemudian kadang pihak pengantarnya itu tiba-tiba mengalami kekerasan, entah itu dipukul dan sebagainya. Nah, itu seharusnya ada perlindungan hukum. Nah, kemudian melakukan pembelaan diri, ya apabila Anda sebagai seorang penjual itu dituduh macam-macam, sebenarnya Anda tidak melakukan hal itu. Kemudian ada rehabilitasi nama baik ya atau pengembalian nama baik ketika ada fitnah ya dan mendapatkan hak-hak Anda sebagai seorang pelaku usaha ya walaupun terjadi gugatan di pengadilan atas nama Anda. Ya, jadi belum tentu ketika terjadi gugatan ya yang namanya pelaku atau terdakwa atau tersangka yaitu diabaikan hak-haknya itu tidak boleh. Nah, kemudian kewajiban pelaku usaha, ya, di sini kesimpulannya adalah ya seperti tadi, jadilah pelaku usaha yang jujur, yang amanah, ya, yang mau open mind, ya, kepada konsumen. Konsumen bertanya apa saja, selama Anda bisa menjawab dan memberikan respon yang baik, ya, jadilah penjual yang memberikan servis ya yang terbaik bagi konsumennya. Ya, karena salah satu membangun citra bagi seorang produsen atau seorang penjual yaitu adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik ya kepada konsumen. Kemudian selanjutnya ada istilah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu representasi. Ya, representasi itu apa sih? Ya. Mungkin kalau saya kaitkan ya dengan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini adalah dari kegiatan endorsement. Ya, mungkin beberapa dari kalian tahu salah satu masalah yang terjadi dari sisi endorsement itu ketika yang di endorse itu adalah produk-produk kecantikan atau skincare. Ya, mungkin ada yang pernah tahu nih, pernah baca di Instagram atau pernah nonton berita ya kasus antara salah satu artis ya Kartika Putri dengan salah satu dokter kecantikan Dokter Richard ya itu kasusnya berawal dari endorse ya singkat cerita adalah bahwa eh, dari kegiatan endorse ya terutama endorse yang sifatnya itu produk kecantikan, bukan hanya produk kecantikan untuk wanita saja, tapi produk-produk kecantikan untuk kaum pria ataupun untuk produk-produk bayi. Ya, kadang karena hanya mementingkan sisi ekonomi, ya, di mana artis atau orang yang melakukan endorse itu menerima pembayaran, apalagi pembayarannya itu dalam jumlah yang banyak, mereka mengabaikan sisi-sisi yang sebenarnya dari produk tersebut. Ya, di sini sisi yang saya maksud adalah sisi hitam. Ya, misalnya nih, mereka mengabaikan informasi atau pemberitahuan kepada konsumen. Ya, salah satunya kaitannya dengan izin edar atau BPOM. Ya, mentang-mentang kalian itu dibayar untuk melakukan endorse, ya, kemudian kalian itu tahu bahwa produknya itu tidak ada izin edar atau BPOM-nya, kalian abai. Nah, itu representasi. Ya. Kemudian atau ada kandungan-kandungan ya atau konten-konten bahan-bahan yang mungkin bisa merusak wajah atau merusak kulit. Contohnya adalah merkuri. Ya. Itu adalah informasi yang sangat berharga bagi konsumen. Ya, tapi karena ada endorsement, kadang itu diabaikan. Ya. Nah, gimana kalau misalnya ya terjadi hal seperti itu? Kalau memang produknya itu tidak meyakinkan, ya. Kalau misalnya kalian di-endorse untuk produk-produk yang seperti itu, sebaiknya kita tolak. Ya, ibaratnya nih, kita balik lagi nih. Saya disuruh pakai
krim kecantikan atau pakai produknya di muka saya atau di badan saya aja saya ogah. Ya, nggak mau nih. Ya, nggak tega nih merusak badan sendiri. Apalagi kalau kalian mengendorse, kemudian yang beli banyak, sama aja Anda menjerumuskan orang lain ke dalam bahaya. Nah, itu adalah representasi. Ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya representasi atas sebuah produk? Nah, representasi yang betul adalah contoh nih, kita beli obat di apotek. Itu pasti ada keterangan petunjuk penggunaan, ada keterangan efek samping, ya, ada keterangan warning, tidak boleh diminum atau dikonsumsi untuk orang yang punya sakit jantung atau ibu hamil dan menyusui. Itu adalah representasi yang benar. Ya, tidak hanya sisi kelebihan produk, tapi sisi kekurangan produk itu juga dijelaskan sampai ke efek sampingnya. Ya, sementara kalau dari kegiatan endorse ya, endorse itu terutama produk-produk kecantikan seperti itu, yang ditampilkan adalah, oh Anda mau lebih glowing kayak artis Korea dalam waktu singkat ya, entah itu 1 malam langsung jadi glowing ya, kulitnya langsung jadi putih ya. Padahal kita tahu kalau secara logika itu nggak mungkin ya, warna kulit itu dipengaruhi dari pigmen ya. Pigmen itu tidak bisa dirubah dalam waktu 1 malam atau dalam waktu singkat. Ya, harus ada waktu berbulan-bulan ya atau bertahun-tahun untuk ya menjadikan kulit kita itu putih dan sehat. Ya, tapi kalau mau yang instan ya 1 malam atau 1 minggu udah bisa jadi kayak cowok atau cewek Korea yang glowing ya, karena zaman sekarang itu penilaiannya adalah glowing ya, bukan dari sisi putih dan sehat tapi putih dan glowing. Padahal yang glowing itu belum tentu sehat. Nah, makanya di sini representasi negatif terhadap suatu produk itu diabaikan. Ya, makanya berhati-hatilah ketika Anda berbelanja di marketplace. Ya. Kemudian selanjutnya peringatan. Ya, jadi peringatan di sini kaitannya dengan representasi. Ya, kalau kita mau menjual produk kita itu dengan cara jujur dan amanah, ya, peringatan itu menjadi salah satu poin penting yang harus kita masukkan di petunjuk penggunaan atau petunjuk informasi. Misal nih, obat itu harus disimpan dalam kondisi yang kering, tidak boleh lembab atau dimasukkan ke kulkas ya. Atau misalnya produk-produk kecantikan itu setelah dibuka segelnya maksimal digunakan 6 bulan atau 3 bulan, selebihnya itu tidak layak dikonsumsi. Itu adalah peringatan. Ya. Atau mungkin yang familiar nih bagi para mahasiswa cowok di sini, rokok ya. Di bungkusnya itu ada peringatan beserta gambar ya, bahwa rokok itu membunuhmu ya, menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Itu peringatan. Ya, berarti di situ walaupun produk rokok itu ada unsur negatifnya ya, seperti yang kita tahu, tapi representasi terhadap efek sampingnya itu dijelaskan pada packing atau kemasan produk. Ya, itu adalah bentuk undang-undang perlindungan konsumen yang paling sederhana. Ya, jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi rokok bertahun-tahun kemudian amit-amit kita kena penyakit, kita tidak bisa lagi menggugat pabrik rokoknya. Ya, karena dari awal sudah dikasih tahu kita tetap mengkonsumsi dan sebagainya, kemudian ada efek negatif, ya berarti resiko ditanggung oleh konsumen. Nah, kemudian sampai di sini belum ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan ke instruksi. Ya, kalau instruksi itu kurang lebihnya adalah bagaimana step by step itu kita menggunakan produk. Ya, kalau produknya itu misalnya mie instan, ya berarti harus dimasak terlebih dahulu selama kurang lebih berapa menit, masaknya di air mendidih dan sebagainya. Itu adalah instruksi. Ya, jadi kalau kalian misalnya makan mie instan tanpa dimasak terlebih dahulu, ya dimakan langsung kayak anak mas, kemudian perut kalian sakit, ya kalian tidak bisa menggugat ke pabrik mie instan, ya karena kalian tidak memenuhi instruksi atau petunjuk penggunaan produk. Ya, jadi sebenarnya
gugatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau gugatan terhadap perlindungan konsumen itu muncul ketika tadi itu representasinya itu tidak betul. Ya, atau kalian sudah mengikuti peringatan, mengikuti instruksi, membaca petunjuk informasi, petunjuk penggunaan dan sebagainya. Anda sudah melakukan itu sebaik-baiknya, tapi ada kerugian. Nah, itu baru bisa terjadi gugatan. Ya, tapi kalau kita mengabaikan petunjuk penggunaan dan sebagainya, kemudian terjadi kerugian, ya gugatannya tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian jaminan atas produk, ya seperti apa sih kemasan atau produk yang baik atau produk yang berkualitas, ya nggak cuma produk kecantikan, produk makanan, produk minuman yang baik itu seperti apa, ya. Jadi produsennya itu jelas, ya ada izin edar, ya BPOM, ya atau kalau industri rumahan ya berarti izin edarnya itu ada, POM-nya ada. Kemudian halal, ya halal itu sertifikasi dari MUI. Kemudian kode produksi itu ada, tanggal produksi itu ada, ya. Kemudian digunakan paling lama itu berapa bulan, ya terutama produk-produk yang masa penggunaannya itu singkat, ya. Misalnya kita beli sayur atau buah di supermarket, itu biasanya ada keterangan best before. Ya, best before itu paling baik digunakan sebelum tanggal berapa. Ya. Kemudian ya labelnya, ya label kelemasan itu mencakup nama produknya apa, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau neto, nama produsen beserta alamatnya. Kalau importer berarti pihak yang mengimpor itu PT apa, lokasinya di mana, ya. Kemudian tanggal bulan tahun kadaluarsa, halal dan sebagainya. Ya, ini bisa kalian temui di produk-produk yang memang sudah kualitasnya sudah terjamin, ya. Mungkin produk-produk misalnya dari Unilever atau Indofood, ya atau dari pabrik-pabrik lainnya yang memang dia sudah sesuai dengan standar perlindungan konsumen. Nah, kemudian kadang kan ada produk-produk barang atau jasa yang mengadakan undian nih atau pemberian hadiah, ya. Jadi pemberian hadiah pun itu juga tidak boleh dilakukan dengan cara menipu dalam tanda petik, ya. Misalnya janjinya hadiahnya barang A, tapi kemudian ditukarkan dengan barang sejenis yang lebih murah atau yang kualitasnya lebih jelek, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, pihak pemenang atau konsumen yang menang itu juga berhak untuk menuntut kerugian karena hadiah yang dijanjikan itu tidak sesuai. Ya. Kemudian iklan. Ya. Kalau iklan, mungkin di sini yang bisa saya bahas adalah bahwa iklan itu sama seperti representasi. Ya. Kadang itu iklannya itu heboh, ya, iklannya itu hiperbola, iklannya itu menarik sekali, ya. Tapi tadi efek negatif dari penggunaan produk tersebut itu tidak disampaikan. Ya, contoh nih, kalau menurut saya iklan-iklan yang bagus, ya itu kadangkala muncul dari iklan rokok, ya. Terutama kalau menurut saya ya salah satu iklan yang bagus itu iklan rokok merek Marlboro, ya. Dari zaman dulu itu konsisten dia bagus, ya. Tapi efek samping, ya itu kadang tidak dijelaskan dalam iklan. Ya, oh iklannya cowok naik motor atau mobil sport, ya, atau cowok itu naik kuda ala-ala cowboy. Yang dilihatkan itu adalah sisi-sisi yang keren aja, yang baik-baik aja. Ya. Tapi untuk sisi negatifnya itu menjadi iklan yang merugikan ketika itu membohongi konsumen. Ya, jadi ada istilah ketika kalian mau menjadi konsumen yang cerdas, jangan hanya percaya iklan. Ya, contoh ya dari tadi kegiatan endorsement, ya, kemudian artisnya itu bilang, oh kayak kulit saya nih putih, ya jelas kulitnya artis itu putih, dia perawatannya nggak cuma 1 malam 2 malam, ya, yang
tanam benang lah, yang minum kolagen lah, yang apalah, ya tidak mengkonsumsi produk itu saja. Ya, makanya jangan percaya dengan iklan. Ya, makanya belajarlah untuk menjadi konsumen yang cerdas ketika membeli produk barang atau jasa. Ya, baca petunjuk penggunaannya, baca spesifikasi produknya, ya baca efek sampingnya, kemudian kira-kira sesuai nggak ketika dikonsumsi oleh Anda, ya jangan hanya beli karena murah. Ya, yang murah itu belum tentu bagus. Ya, tapi kadangkala pula yang murah itu barangnya justru berkualitas. Nah, untuk menilai hal tersebut, jadilah konsumen yang cerdas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau tidak ya dari kelas ini? Kalau tadi di setengah perjalanan awal belum ada pertanyaan ya, kemudian di bagian tengah sampai akhir, adakah pertanyaan dari teman-teman mahasiswa di kelas ini sebelum saya tutup? Oh, belum ada pertanyaan. Oke, yang terakhir bergabung Mas Z Robinson. Ya, nggak apa-apa Mas. Ya, Anda bisa menyimak lagi materi saya di channel YouTube ya, atau lewat siakatnya. Ya, semoga membawa pencerahan ya, dan bisa Anda pahami. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih ya untuk kehadirannya Mas Rehan, Zidan, Alex, Julio, Mbak Dela, Mas Doni, ya Mas Tri, dan Mas Z ya. Terima kasih untuk kedatangan dan kehadirannya di pertemuan siang hari ini. Kita ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.